Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Narsi Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ya Allah, hari ini hujan ya teman-teman. Jadi aku nggak kemana-mana. Ini aku sedang di dalam kamar saja. Karena di luar hujan. Alhamdulillah sudah sarapan. Jadi ini ada waktu santai, jadi aku pakai buat ngevlog. Dan ada kabar baik ya teman-teman, jadi visa aku sudah turun. Jadi besok aku sudah bisa ambil visa, kemudian insya Allah langsung masuk ke rumah majikan pas tanggal 31 ya. Jadi visa aku itu prosesnya itu 40 hari kalau dihitung dari masuknya dokumen itu ya teman-teman. Karena status aku difiniskan, jadi belum finish, baru 8 bulan, kakek yang kurawat meninggal. Jadi aku pindah majikan begitu, jadi statusnya difiniskan. Kalau aku finish 2 tahun gitu ya, bukan difiniskan tapi memang finish, itu visanya itu lebih cepat turunnya itu ya. Ya sekitar 1 bulanan lah, 3 minggu kadang-kadang ada yang udah turun. Tapi karena aku difiniskan, aku tuh 40 hari teman-teman. Ada juga teman-teman yang 1,5 bulan begitu rata-ratanya. Nah, pada kesempatan video kali ini ya teman-teman, aku ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di Indonesia, terutama teman-teman laki-laki yang pengen tahu katanya gimana sih caranya untuk kerja di Hong Kong gitu ya. Karena banyak sekali pertanyaan ya, terutama di Facebook gitu ya. Pertanyaan gimana sih Mbak katanya kalau laki-laki pengen kerja di Hong Kong gitu. Nah, jadi saya ingin menjawab ini, saya bukan asal menjawab karena saya sendiri tidak begitu paham, tidak begitu tahu. Saya mencari dari berbagai sumber ya, dari agent, kemudian ya aku tanya sama agent gitu, kemudian aku juga melihat akun-akun TikTok beberapa TKL gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu di Hong Kong itu sekarang itu udah seperti di Taiwan ya, banyak sekali TKL. Teman-teman bisa lihat kalau hari Minggu terutama di Jembatan Mongkok itu banyak sekali TKL ya. Teman-teman juga bisa lihat di akun TikTok ini para TKL ya. Nah, teman-teman bisa lihat videonya, mereka sedang liburan bareng. Lihat gayanya, nggak kalah sama artis Korea ya. Ya, mereka ini dari berbagai job gitu ya. Ada yang jobnya jaga orang tua, ada yang jobnya macam-macam sih ya. Sama kayak perempuan juga ada yang memasak gitu. Terus ada yang jaga ladang, jaga toko, terus ada yang ngurusin babi, ada yang tuh guys kambingnya tuh Cina guys, bukan di Indonesia gitu ya, ini di Hong Kong ya. Gitu. Ya, kalau soal liburan kita bergaya sedikit itu nggak ada salahnya ya teman-teman. Menghibur diri sendiri gitu. Bukan cuma laki-laki, kita perempuan pun kalau libur pun ya beda dong. Masa iya libur mau pakai kolor sama kaos kerja gitu. Ya waktunya kerja ya pakai baju dinas kerja gitu ya. Supaya majikan nggak cemburu, apalagi kalau yang majikannya masih muda ya. Tapi kalau lagi libur ya kita harus menghargai diri sendiri gitu ya. Siapa lagi yang mau menghargai kita kalau bukan diri kita sendiri gitu ya. Gitu. Tapi ya di sini aku juga nggak menyalahkan sih teman-teman yang, soalnya ada aku juga temen aku kalau libur tuh pakainya kolor aja sama sandal jepit gitu. Katanya dia nyaman begitu. Ya kembali ke selera masing-masing ya, nyamannya gimana. Aku sih ya dibilang biasa aja sih, nggak yang maksudnya nggak yang kalau libur tuh nggak yang nginem banget, nggak yang glamor banget gitu, biasa aja. Nah, ini teman-teman TKL ya lagi pada liburan gitu, seperti teman-teman lihat di sini. Ini dari akun TikTok saya ambil ya teman-teman. Dan maaf wajahnya tidak aku blur ya, karena aku nemunya di TikTok. Jadi aku anggap kalau mas-masnya itu sudah ngupload di TikTok berarti emang sudah siap viral gitu ya. Ini saya hanya menjawab pertanyaan teman-teman saja ya begitu. Nah, ada juga yang jobnya itu seperti ini contohnya. Ini viral banget, masnya ini pernah masuk Google ya. Jobnya jaga kambing. Kambingnya lucu banget. Ya, Ulfa nonton yuk. Berapa kali nonton pasti ketawa. Sore papa mandi lah ya.
Papa ya malam minggu loh, Nduk. Ini juga videonya ya. Eva, balik, Dok. Yo. Ayo, Pak, balik, Pak. Nah, ada juga mas-masnya itu yang suami istri katanya. Suami istri di sininya tuh ya banyak sih ya yang suami istri tuh. Kemudian ada yang sampai hamil di sini. Jadi si mas sama mbaknya itu hamil di sini, kemudian melahirkan. Yang pasti mungkin majikannya juga mendukung ya. Pasti majikannya itu baik ya. Sampai anaknya itu sekarang umurnya itu 5 tahun dan udah masuk sekolah. Katanya sekolah di Hongkong itu gratis, walaupun kita bukan warga lokal gitu ya. Walaupun kita belum resmi jadi residen itu gratis. Paling cuman pendaftarannya aja yang bayar, sama mungkin untuk beli sepatu, seragam, buku kayak gitu aja. Tapi kalau untuk bulanan tuh nggak ada katanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu ya, jadi di sini saya juga mau menjawabnya dengan video yang mungkin bahasa saya tidak mudah dipahami. Jadi silakan teman-teman simak di sini ya. Apa Win? Tidur lagi Win? Dibawa aja keluar, kan orangnya juga nggak ada, nggak tahu kapan pulangnya. Oh iya, semoga penjelasan singkat ini menjawab pertanyaan teman-teman ya. Job resmi, saya ngomongnya job yang resmi, itu tidak ada job yang dari PT. Job yang resmi, prosedur yang resmi itu ada job dulu di sini, ada majikan di sini yang menginginkan, baru pihak majikan menunjuk agensi, agensi memilih PT dan langsung mengambil pekerja laki-laki tersebut. Biasanya jobnya itu dapat dari saudara atau mungkin istri yang lebih dulu kerja di Hong Kong. Jadi tidak ada yang dari PT langsung Indonesia. Jobnya itu dari istrinya gitu. Istrinya nanya ke majikan, butuh pekerja laki-laki enggak? Terus majikannya bilang, oh iya butuh gitu. Nah kemudian baru di jobnya dikirimin, baru kemudian seperti yang dijelaskan tadi itu ya, baru kemudian diproses setelah dapat job gitu. Jadi kitanya sendiri yang mencari jobnya itu, bukan dari PT gitu. Setelah dapat job, majikan menunjuk agensi untuk membantu proses, kemudian agensi menunjuk PT yang akan membantu kita untuk proses, begitulah teman-teman. Dan jika teman-teman sudah sampai di Hong Kong, keinginannya sudah terpenuhi untuk kerja di Hong Kong, jangan lupa tujuan awal ya, karena di sini banyak sekali yang terlena ya teman-teman. Jadi kalau kita menuruti gaya hidup, mau gaji seberapa besar pun gak bakalan cukup ya teman-teman. Kayak di Indonesia mah, aku pengen kerja, nanti kata istrinya, udahlah kamu kalau di sini nanti banyak cowok, nanti kamu banyak cewek gitu, nanti kamu tergoda sama cewek lain gitu, atau tergoda pergaulan bebas. Enggak, aku mau fokus kerja, nyatanya sampai di sini ya kebawa-bawa sama temen, gak mau kalah gengsi gitu ya. Ya gajinya habis-habisan, kebanyakannya gitu sih teman-teman. Apalagi kalau di Hong Kong itu laki-laki tuh ningkring di atas, karena kalau dibanding Taiwan ya masih jauh gitu ya. Jadi kalau di Taiwan kan laki-laki sama perempuan tuh hampir seimbang. Kalau di sini tuh ya masih banyakkan perempuan daripada laki-laki. Jadi karena kebanyakan perempuan, jadi perempuan-perempuan di sini tuh kayak merasa bangga kalau punya pacar gitu. Kayak karena kalau orang Hong Kong kan suami istri tuh jalan tuh gandengan. Nah kita tuh kalau jalan ada yang gandeng tuh kayak berasa udah jadi kayak warga lokal gitu. Beda dari yang lain gitu. Jadi merasa bangga. Nah kayak gitu teman-teman. Pokoknya di sini tuh laki-laki tuh laris. Laris ningkiring di atas, walaupun orangnya jelek, walaupun gajinya lebih kecil dari perempuan, itu biasanya laku. Apalagi kalau yang tutur katanya manis, wah itu laku keras itu.
Semoga setelah sampai di sini tidak terlena, sadar tujuan awal kita kerja ke sini gitu ya. Nggak boleh. Marah. Angry with me. No. Videonya saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang selalu menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.